Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa ya. Kembali lagi di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi, di mana materi yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai use case description ya. Sorry, ini ada kesalahan. Use case description. Nah, oke. Jadi ya. Oke, sorry. Nah, ya. Oke, mungkin sebelumnya ya, harusnya saya akan menjelaskan secara langsung ya, atau sinkronus ya, tetapi memang kondisinya saya tidak bisa menjelaskan secara langsung saat itu. Nah, jadi pada video ini juga selain saya akan menjelaskan materi ketujuh ya, materi terakhir ya dari sebelum UTS. Nah, saya juga akan memberikan hasil dari review tugas yang sudah dikerjakan sebelum UTS. Hasil nilainya juga saya akan berikan ya di video ini, dan juga hasil evaluasi yang mana mungkin bisa berguna untuk dipelajari lagi ya. Yang mana kalau ada yang salah ya bisa dipelajari lagi untuk persiapan UTS. Ya, dan mungkin saya juga akan berikan kisi-kisi untuk UTS ya. Jadi oke, mungkin langsung aja kita masuk ya ke materi 7. Ya, kita akan membahas mengenai use case description dan verifikasi dan validasi proses bisnis. Nah, jadi ya di tahapan awal ya, kita kan sudah mendefinisikan requirement, kemudian kita masuk ke functional modeling, di mana kita mengidentifikasi proses bisnis dan lingkungannya dengan menggunakan use case dan use case diagram. Kemudian kita masuk ke pemodelan ya dan menjelaskan proses bisnis dengan menggunakan activity diagram, dan juga kita menggunakan use case description. Nah, yang mana saya akan menjelaskan di video ini. Kemudian terakhir kita melakukan verifikasi dan validasi proses bisnis. Nah, apa fungsinya ya verifikasi dan validasi proses bisnis ini? Tentunya kita harus memastikan ya. Jadi ketiga model yang sudah kita kerjakan ini harus selaras, artinya harus saling sesuai lah antara diagram yang satu dan diagram lainnya. Nah, setelah kita mengerjakan functional modeling ya, nah selanjutnya kita akan beralih ke structural modeling ya. Structural modeling ini yang mana nanti akan kita pelajari setelah UTS. Ya, jadi materi ini adalah materi terakhir untuk functional modeling. Oke. Ya, jadi kita masih di bagian functional modeling ya. Kita masuk ke materi use case description. Nah, oke. Nah, jadi what is use case description ya? Apa sih use case description itu? Dan apa saja sih elemen-elemennya yang harus ada pada sebuah use case description? Nah, sebelum kita masuk ke use case description, ya kita harus mengetahui tipe atau jenis-jenis dari use case yang akan kita jelaskan di use case description. Ya, jadi di use case description ini ada elemen dari overview information yang mana ada tipe dari use case yang kita jelaskan. Nah, kita harus mengetahui dulu nih tipe-tipenya apa aja tipe-tipe use case. Nah, yang pertama, tipe dari use case ini bisa dikelompokkan antara overview atau detail. Nah, overview use case, apa perbedaannya ya antara overview dan detail use case? Jadi overview use case ini adalah use case yang ditentukan pada tahapan awal, early in the process of understanding the system requirement. Jadi ditentukan pada tahapan awal dari penentuan kebutuhan sistem. Nah, biasanya analis hanya mendokumentasikan informasi umum. Nah, mengenai use case ini, misalnya ada nama use case, ID number, primary actor, tipe, dan juga brief description atau deskripsi singkat. Nah, jadi overview use case ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi gambaran umum dari kebutuhan sistem. Lalu ada detail use case. Nah, jadi detail use case ini adalah use case yang ditentukan setelah analis dan user menyetujui
kebutuhan sistem secara umum. Nah, artinya detail use case ini adalah perluasan atau penjelasan yang lebih lengkap dari overview use case. Nah, dalam hal ini analis akan mendokumentasikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh use case sedetail mungkin ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, detail use case. Oke. Nah, selanjutnya ada essential use case versus real use case. Sorry, ini detail use case salah ya. Harusnya real use case. Mungkin saya akan perbaiki di PPT-nya yang saya akan upload ya. Jadi, intinya essential use case. Nah, dia ini hanya menjelaskan masalah esensial atau jadi menjelaskan masalah esensial minimum di sini ya, yang diperlukan untuk memahami fungsional yang diperlukan. Jadi intinya, dia ini menjelaskan masalah inti yang diperlukan untuk memahami suatu fungsional. Nah, use case ini biasanya bersifat implementation independent, artinya tidak bergantung dengan detail-detail implementasi. Nah, sementara real use case, sorry ini salah ya. Jadi harusnya ini real use case bukan detail use case. Nah, intinya kalau real use case ini adalah use case yang menjelaskan sekumpulan langkah yang spesifik. Nah, use case ini berisi penjelasan langkah mengenai bagaimana sistem akan digunakan ketika sudah diimplementasikan. Nah, real use case biasanya akan digunakan pada fase desain, implementasi, dan testing. Oke, nah, tadi kita sudah mengetahui dari tipe-tipe use case. Nah, selanjutnya, apa sih itu use case description ya? Nah, jadi setelah kita berhasil mendefine use case, tahap selanjutnya adalah masing-masing dari use case tersebut akan di breakdown, serta akan dijelaskan lebih detail menggunakan diagram yang bernama use case description. Nah, jadi use case description ini adalah sebuah alat ya untuk mendokumentasikan use case secara lengkap dan juga menjelaskan berbagai aspek yang dimiliki oleh setiap use case. Nah, use case description ini harus dibuat berdasarkan kebutuhan sistem ya yang telah diidentifikasi dan juga harus sesuai dengan use case diagram dan activity diagram. Nah, deskripsi ini memuat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan fungsionalitas dari suatu proses bisnis. Nah, di sini ada 3 elemen ya, 3 elemen utama dari use case description. Ada overview information, ada relationship, dan ada flow of event. Informasi overview information atau informasi umum ya. Nah, ini adalah elemen yang menyediakan basic information ya dari sebuah use case. Nah, di mana informasi umum ini berisi use case name, use case ID, importance level, dan lain-lain. Nah, kemudian ada relationship ya. Jadi relationship ini adalah elemen yang menjelaskan bagaimana hubungan sebuah use case dengan use case yang lain maupun hubungan use case dengan aktor. Kemudian ada flow of event, elemen terakhir ya dari use case description, di mana elemen ini menjelaskan tentang proses bisnis ya dari tiap use case yang ada. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke proses membuat use case description. Nah, di mana di use case diagram ini kita akan mendeskripsikan use case dari make all patient appointment ya. Jadi kita akan membuat use case description ya dari make all patient appointment. Oke. Nah, ini adalah use case description ya. Ini potongannya ya. Jadi potongan use case description yang kalau sebenarnya use case description itu ini masih panjang ya. Sampai ini. Ya, ini karena nggak muat jadi saya potong. Oke. Nah, ini use case description. Nah, di mana di baris pertama ya, di baris pertama ada elemen dari overview information ya. Nah, terdiri dari use case name. Ya, di sini ada use case name ya. Use case name-nya adalah make all patient appointment ya. Jadi berisi informasi tentang use case yang akan kita detailkan ini ada di use case name. Kemudian ada use case ID ya. Ini berisi kode unik
Jadi berisi kode unik dari use case ya, biasanya merupakan urutan ya, urutan dari use case. Nah, ini urutannya kedua. Kemudian ada importance level. Nah, dia ini important levels ini adalah informasi tentang seberapa penting atau critical dari use case yang kita buat. Nah, jadi ada tiga ya, tiga level lah intinya ya, ada high, tinggi, middle, tengah-tengah, kemudian low ini rendah, berarti ini importance levelnya rendah ya si make all patient appointment. Nah, jadi ini digunakan untuk memprioritaskan use case ya. Biasanya fungsi bisnis yang paling penting itu kita bisa memberikan level high ya, atau kita prioritaskan untuk dikembangkan pada versi pertama ya. Nah, sedangkan mungkin kalau low ini berarti dia bisa menunggu untuk dikembangkan di versi selanjutnya ya. Nah, kemudian kita ke baris kedua ya. Di sini ada primary actor. Nah, biasanya merupakan aktor yang memulai eksekusi dari si use case ini, use case make all patient appointment. Nah, jadi suatu use case juga harus mampu memenuhi goals dari aktor utama atau primary actor. Nah, kalau kita lihat ya, Nah, kalau kita lihat kan ini ya, si primary actor dari make all patient appointment ini kan si ini ya, outpatient ya, outpatient. Nah, jadi kita sudah tahu dari sini ya, dia ini adalah si primary actor-nya. Oke. Ya, jadi ini primary actor-nya. Kemudian kita ke use case type ya, tadi yang sudah saya jelaskan di pertama kali pemaparan ya. Sebelumnya ada detail, ada apa lagi? Ya, ada essential, ada real use case. Nah, ini dia digolongkan use case tipenya itu adalah detail dan essential ya. Berarti si make all patient appointment ini dia tergolong detail use case ya. Nah, jadi dia ini use case-nya itu telah ditentukan ya setelah analis dan user menyetujui kebutuhan sistem secara umum ya. Nah, jadi dia artinya si detail use case ini adalah perluasan ya atau penjelasan yang lebih lengkap dari overview use case. Jadi dia termasuk detail dan dia juga masuk ke essential ya dia. Jadi essential ini adalah use case yang menjelaskan masalah inti ya yang diperlukan untuk memahami suatu fungsionalitas. Nah, berarti si make all patient appointment ini dia digolongkan detail dan essential. Nah, ini siapa yang menentukan ya kita ya yang menentukan dan juga tentunya kita berkoordinasi dengan user ya. Berarti dia sudah digolongkan, berarti dia detail dan essential. Nah, kemudian di baris selanjutnya ada stakeholder and interest. Stakeholder and interest ini intinya berisi informasi ya tentang seseorang yang nantinya berkepentingan terhadap use case yang kita buat. Ya. Jadi dia ini bisa kita jelaskan juga ya di sini apa kepentingan dari setiap orang-orang ini atau aktor lah atau aktor-aktor ini kita jelaskan juga kepentingannya ya setelah suatu use case-nya dijalankan. Artinya di sini ada outpatient ini kan dia ya dia termasuk primary actor dan juga stakeholder di sini ya. Intinya kepentingannya untuk membuat dan mengubah atau meng-cancel appointment. Kemudian ada dokter ya. Dia untuk memastikan kebutuhan pasien ya. Nah, ini kita jelaskan juga kepentingannya di sini. Oke, selanjutnya kita ke brief description. Ini intinya berisi informasi tentang use case secara umum ya. Nah, biasanya ini kan deskripsi singkat aja, deskripsi singkat. Biasanya yang hanya terdiri dari satu kalimat saja ya yang menjelaskan inti dari use case. Oke, selanjutnya kita ke trigger.
Trigger ini berisikan informasi tentang sebuah event yang memicu dibuatnya use case ya. Jadi ini event di sini dia itu adalah pasien menelpon ya dan meminta untuk menanyakan untuk membuat appointment baru. Nah, berarti triggernya itu ya. Jadi trigger dari use case make outpatient appointment. Kemudian ada trigger tipe ya. Jadi tipe ini adalah trigger ya, tipenya trigger. Ada eksternal dan juga temporal. Jadi di sini triggernya ini termasuk eksternal ya berarti. Nah, jadi pemicu eksternal ini atau trigger eksternal adalah kejadian eksternal yang memicu sebuah use case dibuat ya. Nah, contohnya trigger eksternal tuh bisa dari ini ya, pasien menelpon ya. Jadi pasien menelpon resepsionis untuk melakukan pendaftaran atau pelanggan memesan makanan. Nah, ini masuknya ke eksternal. Nah, kemudian ada temporal ya. Jadi eksternal versus temporal ya di sini. Ya, temporal sorry sepertinya susah saya nulis. Ya, eksternal versus temporal ya. Jadi kalau temporal ini lebih ke suatu jangka waktu yang nantinya memicu sebuah use case dibuat. Ya, contohnya deh kalau temporal ini mungkin peminjaman buku yang melebihi batas waktu ya. Jadi dia masuk ke temporal. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen kedua dari use case description yaitu relationship atau hubungan. Nah, jadi relationship ini menjelaskan bagaimana suatu use case berkaitan dengan use case lainnya atau suatu use case berkaitan dengan aktor. Nah, di mana terdiri dari empat jenis relationship, ada association, ada include, extend, dan generalization. Yang mana ini juga saya sudah jelaskan ya di bagian use case diagram. Nah, di sini ada association. Association ini menjelaskan terkait hubungan antara use case dengan aktor. Ya, use case dengan aktor yang dijalankan use case tersebut. Ya, jadi aktornya kan outpatient ya. Nah, ini association-nya outpatient. Dan ada include-nya. Di sini include-nya nggak ada ya. Nah, intinya include ini bertujuan untuk memecah sebuah use case yang kompleks ya menjadi beberapa bagian terpisah. Ya, nanti mungkin saya akan jelaskan di gambar. Kemudian ada extend ya. Extend-nya ini ada si update patient information. Ya, intinya extend ini adalah menjelaskan tentang ekstensi dari tiap use case yang ada. Ya, biasanya ekstensi dari use case ini tidak bisa dijalankan jika use case utamanya ini tidak dijalankan terlebih dahulu. Nah, itu yang membedakan antara include dan extend. Nah, sedangkan generalization, ini pengelompokan lah intinya ya. Jadi di sini pengelompokannya ini manage appointment. Mungkin kita lebih jelasnya kita lihat di gambarnya ya, kenapa use case-nya include yang nggak ada, terus ada extend-nya, ada generalization. Nah, ini ya use case diagramnya. Ya, jadi di sini ada make outpatient appointment kan extend-nya ini ya, update patient information ya. Jadi kenapa dia ditulis extend ya, dan harus dilihat juga ya bentuk extend ini kan garisnya putus-putus terus mengarah ke sini ya, mengarah ke make outpatient appointment, dan ada tulisan extend. Nah, intinya si use case update patient information ini tidak akan bisa dijalankan jika use case utamanya ini tidak dijalankan terlebih dahulu. Nah, jadi dia nggak bakal bisa update informasi pasien ya kalau si use case make outpatient appointment ini dia tidak ada atau tidak dijalankan terlebih dahulu. Jadi itu ya artinya extend. Kemudian di sini mungkin contoh dari include ya. Nah, kalau include ini kan intinya penyertaan dari tiap use case ya. Jadi dia bertujuan untuk memecah sebuah use case yang kompleks ya menjadi beberapa bagian terpisah. Nah, ini ya, jadi make new patient appointment ini include-nya adalah treat new patient ya. Nah, ini ya jadi proses include.
Kenapa ditulis include ya, intinya begitu. Dan generalization-nya yaitu manage appointment-nya, di mana dia si manage appointment ini ada make a patient appointment, kemudian make new patient appointment. Artinya jadi dijabarkan lagi lah ya, dia ada dua ini. Oke, nah mungkin ini sudah jelas ya perbedaannya. Ya, kita balik kembali. Tadi kita sudah ke relationship ya, kemudian kita ke elemen terakhir dari use case description, yaitu, sorry sebentar, ya, yaitu flow of event. Ya, jadi ada flow of event ini. Oke, jadi bagian yang menjelaskan langkah demi langkah dalam menjalankan proses bisnis. Di mana ada 3 kategori ya dari flow of event. Ada normal flow of event, ada subflow, kemudian ada alternate atau exceptional flow. Ada 3 ya. Oke, kita akan jelaskan satu persatu normal flow of event. Nah, intinya dia ini langkah-langkah yang umum ya, atau yang biasanya dijalankan dalam use case ya. Nah, ini langkah-langkahnya juga ditulis secara berurutan ya. Jadi ini ditulisnya secara berurutan. Nah, jadi tetap kita buat sederhana ya kalau di normal flow. Nah, kalau kita mau memecah lagi, nah kita bisa pecah ke subflow ya. Jadi kenapa kita pecah ke subflow ya, agar langkah dari normal flow ini tetap sederhana. Nah, intinya di subflow ini berisi tentang proses bisnis yang dipecah dari normal flow ya, yang terlalu kompleks. Nah, sehingga menjadi sebuah proses lain yang masih berhubungan dengan normal flow. Nah, di sini ada 3 subflow ya dari use case description ini. Ada subflow new appointment, kemudian ada subflow cancel appointment, dan subflow dari change appointment. Nah, di mana setiap langkah demi langkahnya juga harus dijelaskan ya di subflow ini. Oke. Nah, tadi subflow ya, jadi sudah jelas. Kita lanjut ke oke. Kita lanjut ke alternate or exceptional flow. Ya, jadi alternate or exceptional flow ini atau alternatif atau exceptional flow ini adalah suatu flow ya yang dapat terjadi namun di luar standar yang telah ditentukan atau alternatifnya ya. Nah, namun hal ini hal ini tetap harus didokumentasikan. Jadi ini alternatifnya ya, alternatif flow-nya. Nah, ini oke ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai elemen-elemen apa saja yang harus ada pada use case description. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita membuat use case description yang benar ya? Nah, jadi di sini ada beberapa guideline ya atau panduan yang bisa kita ikuti. Nah, yang pertama adalah tuliskan setiap langkah dengan kalimat yang memiliki unsur SVDPI, subject, verb, direct object, dan secara opsional juga dapat mengandung preposition, kemudian indirect object. Nah, jadi dengan cara ini akan mudah ya bagi analis untuk menentukan kelas dan juga operation pada saat structural modeling. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita menentukan jenis siapa inisiator dan receiver dari suatu use case. Nah, inisiator ini adalah orang yang memulai suatu use case ya atau primary actor-nya yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian receiver-nya adalah pihak yang menerima suatu aktivitas ya. Nah, jadi inisiator biasanya aktor utama ya yang menjadi subjek. Kemudian penerima atau receiver ini menjadi direct object. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita harus menuliskan langkah-langkahnya ini sebagai atau dari perspektif observer ya. Jadi hindari menuliskannya ini dari perspektif inisiator ataupun receiver ya. Jadi kita observer, kita menuliskan langkah-langkahnya
dari perspektif observer. Kemudian langkah keempat, kita menuliskan setiap langkah ini dalam level abstraksi yang sama ya, yaitu menunjukkan tingkat effort ya atau upaya yang sama dalam setiap pelaksanaan aktivitas. Kemudian kita memastikan use case mengandung serangkaian langkah yang masuk akal ya, yaitu menggambarkan transaksi yang utuh, yaitu bisa dimulai dari memasukkan input ya atau request, nah kemudian memvalidasi request tersebut, kemudian memproses request tersebut sampai menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan. Intinya langkah-langkah atau serangkaian langkahnya ini harus menggambarkan sebuah transaksi yang utuh. Kemudian apply KISS principle liberally, artinya KISS ini adalah keep it simple. Nah, jadi jika use case terlalu kompleks, maka bisa kita pecah ke dalam beberapa use case. Kemudian langkah terakhir yaitu terkait dengan langkah-langkah yang perlu diulang. Nah, kita sebaiknya jangan menuliskan itu langkah per langkah lagi. Nah, cukup beri keterangan bahwa langkah-langkah tersebut akan diulang. Oke. Ya, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat use case description. Nah, yang pertama, pilih salah satu use case yang ingin kita deskripsikan. Ya, jadi kan di sini kita memilih use case yang ingin kita deskripsikan, yaitu make all patient appointment ya. Make all patient appointment. Oke, ya selanjutnya kemudian kita buat deskripsi umum untuk use case tersebut. Dan yang ketiga, kita deskripsikan atau kita jelaskan normal flow pada use case tersebut ya. Kemudian kita cek kembali normal flow-nya dan lihat apakah flow-nya ini bisa kita pindahkan ke subflow atau tidak ya. Jadi kalau misalnya terlalu kompleks, kita bisa membuat sebuah subflow yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian kita identifikasi alternatif atau exceptional flow. Kemudian kita review use case description yang sudah kita buat. Kemudian ada repeat until done yang terakhir ya. Jadi kita lakukan secara berulang sampai use case tersebut lengkap dan tepat. Nah, tadi kita sudah berhasil membuat use case description. Selanjutnya kita ke proses verifying and validating business process and functional model. Nah, jadi ini adalah tahap terakhir ya, setelah kita selesai membuat model fungsional yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan juga use case description. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan verifikasi dan validasi terhadap model fungsional yang telah kita buat. Nah, jadi verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa model fungsional yang kita miliki ini mewakili proses bisnis yang sedang kita analisis ya. Nah, jadi hal ini dilakukan dengan menguji ketepatan setiap model di mana semuanya harus menjelaskan fungsionalitas yang sama. Nah, di sini bagaimana tahapan kita untuk melakukan verifikasi dan validasi proses bisnis dan fungsional model ya atau model fungsional. Nah, yang pertama kita bandingkan ya. Oke. Ya, yang pertama kita bandingkan activity diagram dan use case description ya. Nah, jadi yang pertama itu kita bandingkan activity diagram dan use case description. Nah, pastikan setiap activity atau di sini sepertinya bukan ini. Sebentar. Oke, jadi intinya kita bandingkan dulu ya activity diagram dan use case description. Nah, pastikan setiap activity atau action pada activity diagram ini dijelaskan setidaknya dalam satu event pada use case description ya. Baik itu pada normal flow, subflow maupun alternate flow ya. Artinya setiap event ini harus dikaitkan dengan activity atau action. Nah, kemudian yang kedua
semua objek node dalam activity diagram harus disebutkan dalam use case description. Kemudian yang ketiga, urutan event pada use case description harus sama dengan activity dan action pada activity diagram. Mungkin nanti saya akan tambahkan ya di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu kita harus membandingkan ya use case description dan use case diagram. Nah, jadi yang pertama hanya boleh ada satu use case description untuk setiap use case dan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, semua aktor yang disebutkan dalam use case description harus tergambar pada use case diagram ya. Jadi must be portrayed on the use case diagram. Harus semua aktor yang disebutkan dalam use case description harus tergambar pada use case diagram ya. Jangan kita mendefinisikan di use case description ada aktor ini tetapi di diagramnya nggak ada. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, in some organization, di beberapa organisasi ya, seluruh stakeholder yang dituliskan pada use case description biasanya harus menjadi aktor pada use case diagram ya. Nah, tapi ini tidak berlaku secara umum ya. Kemudian yang keempat, all other relationship, ya seluruh relationship yang tertulis pada use case description, yaitu include, extend, dan generalization harus tergambar pada use case diagram. Nah, artinya relationship-nya juga di use case description juga harus ada ya di use case diagram. Artinya use case diagram dulu kan yang kita buat ya. Jadi ini harus kita sesuaikan ya, jangan sampai di description-nya beda dengan diagram. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang harus kita pahami ya dalam memverifikasi dan memvalidasi fungsional model yang telah kita buat. Nah, sekarang kita telah selesai membahas fungsional model ya, mulai dari use case diagram, activity diagram, dan use case description. Nah, berikutnya kita akan beralih ke structural modeling yang nanti ya akan dijelaskan setelah UTS. Oke, mungkin materi ke-7 itu sudah selesai. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa langsung via chat ya. Tapi mungkin saya akan jelaskan dulu kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk UTS. Untuk use case description ini tidak masuk ya, tetapi akan masuk ke UAS ya. Jadi ini use case description masuk ke UAS ya. UAS-nya kita akan project. Jadi ini akan masuk ke UAS. Nah, kalau untuk UTS sebenarnya UTS itu lebih ke analisa juga sih. Jadi ada yang soal langsung bisa menjawab ya. Tapi banyakan menggunakan kata-kata dari pemahaman kalian intinya. Jadi di UTS nanti topiknya tetap topik dari 1 sampai topik ke-6 ya, ada. Kemudian ada kisi-kisinya ya, pastinya membuat use case diagram ya, activity diagram. Nah, tapi karena memang mungkin butuh waktu ya, jadi saya buat UTS-nya ini kan 3 hari ya, cukup ya untuk membuat diagram tersebut. Jadi intinya ada studi kasus ya, kisi-kisinya mungkin seperti itu ya. Jadi kan nanti bisa open book juga ya, open catatan. Jadi lebih ke studi kasus untuk UTS. Oke, mungkin dari materi dan kisi-kisi UTS seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan hasil dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan untuk penilaiannya seperti ini. Oke, terlihat tidak ya sebentar. Oke, sorry, saya akan share screen nilai dulu. Oke, ya jadi untuk hasil dari penilaian tugas, hasil review tugas, yang mana ini kita sampai sebelum UTS kita ada 5 tugas ya. Nah, ini untuk tugas pertama kan ya, ada mendefinisikan sistem berdasarkan O'Brien dan Steyr and Reynolds ya. Steyr and Reynolds. Nah, ini saya berikan catatan ya, kenapa nilainya seperti ini, kenapa ada nilai yang besar ya. Nah, jadi di tugas pertama itu kan memang harus membedakan antara O'Brien ya, pengertian dari O'Brien dan Steyr and Reynolds. Nah, tetapi ya beberapa ada yang tidak
dibedakan ya, tidak lengkap dan tidak dibedakan pendekatannya. Nah, jadi nilainya mengikuti ya dari kelengkapan ya. Jadi tugas 1 nilainya seperti ini. Mungkin nanti bisa kalian cek juga ya dari kenapa tidak lengkapnya di bagian apa ya. Jadi saya buat nilainya seperti itu. Kemudian di tugas kedua presentasi SDLC ya. Nah, ini saya nilai dari kelengkapan PPT dan presentasi. Ya, jadi saya lihat juga kelengkapan PPT-nya, ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Jadi saya ada pengaruh juga dari situ. Kemudian saya lihat juga kejelasan dari PPT-nya dan presentasinya. Kemudian di tugas ketiga ya, tugas ketiga sistem request ya, semuanya sudah sesuai ya. Kemudian tugas keempat yaitu requirement ya, ada functional dan non functional requirement ya. Ini ada yang saya sesuaikan ya, karena di Mas Adi ya, mungkin ya Mas Adi non functionalnya itu ada yang salah ya. Mungkin saya mungkin saya screen juga deh ya. Evaluasi dari saya sebentar. Oke, Mas Adi ya. Nah, ini mungkin Mas Adi. Jadi untuk di non functionalnya ya ini sudah sesuai ya. Ada beberapa yang sesuai, tetapi ada yang salah di mana di sini menampilkan histori hasil problem ini masuknya ke fungsional ya. Jadi ini masuknya ke functional requirement. Nah, ini catatan dari saya. Jadi untuk membedakannya ya, functional requirement ini kan terkait aktivitas dan pelayanan yang harus dimiliki oleh sebuah sistem ya, terkait input, output, proses, ataupun data yang tersimpan. Nah, sedangkan non-functional requirement yaitu persyaratan non-fungsional ya, menguraikan karakteristik kinerja sistem, bisa dari kinerja, keamanan, dan lain-lain ya. Banyak sekali non-functional requirement, mungkin bisa dicari sendiri jenis-jenisnya. Nah, ini kalau saya berikan contoh ya dari persyaratan fungsional, contohnya sistem harus mengirim email setiap kali kondisi tertentu dipenuhi, misalnya pesanan dilakukan atau pelanggan mendaftar. Nah, ini contoh dari persyaratan fungsional ya. Kemudian dari persyaratan non-fungsionalnya, email harus dikirim dengan latensi tidak lebih dari 12 jam dari aktivitas semacam itu. Atau aplikasi tidak dapat diakses di luar jaringan perusahaan. Nah, ini terkait keamanan. Nah, ini mungkin dari contoh-contoh ini bisa menjelaskan ya mengenai beda dari functional dan non-functional requirement. Oke, jadi mungkin itu evaluasi dari saya ya untuk Mas Adi. Oke, sorry saya balik lagi. Oke, jadi itu tugas keempat ya, tadi terkait requirement. Nah, kemudian tugas kelima yaitu membuat use case dan activity diagram. Nah, untuk Mas Rizal, evaluasi dari saya ada kurang sedikit terkait nama use case ya, dan garis eksternnya harusnya putus-putus. Nah, mungkin bisa langsung dilihat aja ya dari pekerjaannya Mas Rizal, ada kekurangannya di situ. Nah, kemudian Mas Syafri juga sedikit saja ya, harusnya ada nama use case ya. Nah, mungkin saya kasih lihat dulu contohnya. Oke, yang ini ya. Jadi maksud saya nama use case itu yang ini. Nah, ini nama use case-nya adalah appointment system. Ya, jadi si nama use case ini ya maksud saya ya. Kekurangnya cuma di situ. Bisa di dalam diagram atau di luar diagram di sini. Gitu ya nama use case-nya. Oke. Ya. Oke, nah. Untuk Mas Adi, nah mungkin Mas Adi bisa lihat contoh dari Mas Syafri sama Mas Rizal ya untuk use case dan activity diagram. Jadi harusnya dipisah, tidak dijadikan satu antara use case dan activity diagram. Nah, ini masih salah Mas Adi use case-nya sama activity diagramnya. Jadi kalau evaluasi dari saya seperti itu. Nanti mungkin bisa diberikan contohnya dari Mas Rizal sama Mas Syafri ya ke Mas Adi. Jadi kan coba saya beralih lagi deh, sorry.
Nah, kalau use case description tuh kayak gini mungkin ya Mas Adi ya. Jadi tidak bisa digabung dengan activity diagram. Jadi satu-satu. Use case-nya ini, nanti activity diagramnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Di materi ini tidak ada contohnya. Nah, jadi intinya dipisah antara use case diagram dan activity diagram. Oke. Ya, jadi oke, mungkin itu saja evaluasi nilai tugas dari saya. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan atau uh, ada yang kurang sesuai ya dari evaluasi saya, bisa hubungi saya via chat ya untuk rekap nilai ini. Selanjutnya sudah saya jelaskan juga ya kisi-kisi UTS-nya apa. Intinya tidak jauh dari materi ke-1 sampai materi ke-6 ya. Untuk use case description ini tidak masuk ke materi UTS, tapi akan masuk ke project UAS. Jadi setelah UTS ini kita akan ada project UAS ya intinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Seperti itu ya untuk materi terakhir di functional modeling dan juga untuk nilai, tugas, dan evaluasi dari saya. Mohon maaf saya menjelaskannya secara asinkronus ya, karena keterbatasan saya waktu itu tidak bisa menjelaskan secara langsung. Mohon maaf, jadi mungkin kalau ada yang mau diskusi atau ada yang kurang-kurang bisa lanjut hubungi saya via chat. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.